Sering dibandingkan oleh netizen Malaysia. Simak adu spesifikasi antara sirkuit Mandalika versus Sepang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat berhasil mendulang kesuksesan setelah menggelar balap motor internasional pertama pada November 2021. Selama 3 hari yakni 19 hingga 21 November 2021 kemarin, sirkuit Mandalika sempat disorot karena menjadi laga pamungkas balap World Superbike 2021 di mana pembalap dari tim Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu, mampu keluar sebagai juara dunia di Indonesia. Hal ini membuat beberapa oknum netizen dari Malaysia menjadi iri dengan pencapaian sirkuit Mandalika. Mereka pun kerap kali membandingkan bagusnya Mandalika dengan sirkuit Sepang yang sudah menggelar berbagai balap internasional hingga tahun 2021. Menanggapi hal seperti itu, bagaimana adu spesifikasi dari lintasan sirkuit Mandalika versus sirkuit Sepang yang seringkali dibandingkan oleh netizen Malaysia? Dikutip dari pikiranrakyat.com, dari berbagai sumber, simak adu spesifikasi antara sirkuit Mandalika versus sirkuit Sepang pada November 2021. Panjang lintasan. Sirkuit Mandalika memiliki panjang lintasan yakni 4,31 km sejak dibangun tahun 2021. Sementara sirkuit Sepang memiliki panjang lintasan mencapai 5,4 km. Kemudian selanjutnya jumlah tikungan. Sirkuit Sepang memiliki 15 tikungan diikuti 8 lintasan lurus. 2 tikungan diantaranya merupakan tikungan yang bisa dilalui dengan kecepatan tinggi atau high speed corner. Sementara itu, jumlah tikungan di sirkuit Mandalika ada 17 buah yang 4 diantaranya merupakan tikungan high speed corner. Kemudian selanjutnya kapasitas penonton. Secara total, jumlah penonton yang bisa ditampung di sirkuit Mandalika mencapai lebih dari 140.000 penonton. Grand seating sirkuit Mandalika bisa menampung hingga 50.000 tempat duduk. Sementara non-seated area atau tribun berdiri bisa menampung 138.000 orang. Sementara itu, sirkuit Sepang secara total bisa menampung 130.000 penonton sekaligus. Kemudian dilihat dari aspal. Aspal dari sirkuit Mandalika sudah menggunakan teknologi stone mastic yang diklaim merupakan kualitas terbaik. Partikel SMA yang tak terlalu rapat membuat permukaan aspal sirkuit Mandalika menjadi halus. Sedangkan aspal dari sirkuit Sepang masih menggunakan model lama, yakni senyawa aspal yang dibuat secara khusus untuk menciptakan trek yang halus. Hal itu tidak heran mengingat sirkuit Sepang sudah dibangun sejak tahun 1998. Dilihat dari sudut pemandangan, sirkuit Mandalika dibangun di dekat daerah wisata Pantai Lombok yang menjadi tujuan favorit top destinasi dunia. Jangan lupa juga sirkuit ini dibangun dikelilingi oleh perkebunan asri, di mana para pembalap ataupun penonton akan disuguhi pemandangan pohon kelapa yang cuma ada di Indonesia. Sedangkan di sirkuit Mandalika dibangun di lahan bekas perkebunan kelapa sawit yang dekat dengan Bandara Internasional Kuala Lumpur. Di dekat sirkuit ditanami sekitar 5.000 pohon palem agar suasana dan keasrian dekat lintasan tetap terjaga. Dilihat dari sudut pandang fasilitas. Fasilitas yang ada di sirkuit Mandalika terhitung cukup sederhana karena konstruksinya yang baru selesai. Sirkuit ini hanya memiliki terowongan race control, pusat kesehatan, helipad, dan beberapa fasilitas standar lainnya. Sementara itu, sirkuit Sepang fasilitas yang ada sudah lebih lengkap seperti adanya restoran, museum otomotif, hingga toko souvenir. Tetapi ada satu fasilitas yang tak mungkin dimiliki oleh sirkuit Sepang ada di Mandalika, yakni sirkuit Mandalika merupakan street circuit yang jika tidak sedang digunakan untuk balapan, akan dipakai untuk jalan raya masyarakat sekitar sehari-hari. Sirkuit Mandalika bersiap ajang MotoGP 2022, tribun penonton dibongkar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru.
Pertamina Mandalika International Street Circuit baru saja menjadi tempat digelarnya seri pamungkas ajang World Superbike WSBK 2021. Setelah WSBK berakhir pada tanggal 21 November 2021 yang menobatkan Toprak Razgatlioglu sebagai juara dunia WSBK, Mandalika Indonesia akan bersiap untuk ajang berikutnya. Dirilis oleh Dorna, sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah untuk ajang MotoGP musim depan. Untuk mempersiapkan hal tersebut, tribun penonton telah dilakukan pembongkaran. Ternyata tribun penonton yang digunakan untuk ajang WSBK kemarin masih bersifat sementara. Selanjutnya pengelola dikabarkan akan membangun tribun permanen agar bisa digunakan pada MotoGP. Namun pada ajang WSBK kemarin beberapa penonton mengeluhkan salah satu tribun yang tidak memiliki atap sehingga kesulitan jika sedang hujan. Seperti yang diketahui tiket penonton pada ajang WSBK kemarin, terdapat beberapa kelas dengan harga mulai 250.000 hingga belasan juta. Tidak hanya tribun penonton, toilet portable yang berjajar di belakang tribun penonton juga akan dilakukan pembongkaran. Video pembongkaran tersebut terlihat para pekerja yang cukup banyak sedang membongkar besi tribun penonton satu persatu, kemudian mengangkutnya ke deretan truk yang sudah bersiap. Bahkan untuk tribun penonton di trek lurus dibantu oleh alat berat. Viral, pembalap Indonesia baca Al-Quran sebelum balapan di sirkuit Mandalika. Hasilnya luar biasa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Viral, foto pembalap Indonesia terlihat membaca Al-Quran sebelum ikut balapan Asia Talent Cup yang berlangsung di sirkuit Mandalika pada 19 hingga 21 November 2021. Hal itu terlihat dalam unggahan di akun Instagram Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah. Pria yang biasa disapa Bang Zul ini paham, olahraga balap motor masuk kategori yang beresiko tinggi. Karena itu, ia mengapresiasi betul keputusan para pembalap yang memilih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum turun membalap. Pak Gubernur, pembalap-pembalap muda Indonesia, anak-anak Anda itu luar biasa. Di waktu-waktu senggangnya selalu menyempatkan berdoa dan mengaji, kata salah seorang anggota Mandalika Grand Prix Association kepada Bang Zul. Ini olahraga luar biasa risikonya, menyambung nyawa dengan kecepatan kilat luar biasa. Wajar kalau mendekatkan diri kepada yang kuasa adalah cara pasti untuk menghadirkan kekuatan dan ketenangan sekaligus, kata Bang Zul. Seperti kata Scott Redding, pebalap asal Britania Raya, kita semua akan mati. Keputusan membaca Al-Quran sebelum balapan juga berujung positif pada ke-6 pembalap Indonesia yang turut serta. Mereka ialah Reikat Yusuf Fadilah, Herjun Anda Firdaus, Veda Eka Pratama, Fadilah Arbi Aditama, Arizan Deo, dan Herlian Dandi. Dari 3 race yang dijalani, Herjun Atna Firdaus bisa dibilang yang paling bersinar. Pembalap muda ini tak pernah terlempar dari posisi 6 besar. Setelah finish ke-6 pada di 2 race awal, Herjun Atna Firdaus menempati posisi keempat pada race ketiga. Bahkan Herjun Atna Firdaus sempat duduk di posisi kedua besar pada lap terakhir. Karena itu harapannya para pembalap-pembalap Indonesia terus prestasi di kancah dunia. Bukan tak mungkin salah satu dari nama di atas bakal mentas di MotoGP yang notabene balap motor paling prestisius di dunia.